قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'du, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi taufik dan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa duduk menunggu salat isya sembari mengkaji kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kumpulan ayat-ayat dan hadis-hadis yang semoga ayat-ayat dan hadis-hadis ini bisa menempa kita menjadi orang-orang yang saleh. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan membuka bab yang ke-87, yaitu babu al-muhafadhati ala ma'tadahu minal khair. Bab menjaga, merutinkan ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan yang biasa kita kerjakan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, maksudnya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kita jika melakukan satu ibadah maka hendaknya kita rutin melakukannya. Seperti misalnya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, salat sunnah rawatib. Jika kita rutin melakukan salat sunnah rawatib, atau jika kita melakukannya terus menerus, rutinlah kerjakan, jangan ditinggalkan. Misalnya kita salat malam, jangan ditinggalkan. Misalnya kita salat duha, kalau sudah rutin jangan ditinggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ahabbul a'mali ila Allah, amal yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adwamuha wa in qalla, amal yang rutin dikerjakan terus menerus walaupun sedikit amal tersebut. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, i'malu ma tutiquna, kerjakan ibadah yang kalian sanggupi sehingga kita bisa rutin mengerjakan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau sudah melakukan satu amalan, beliau tidak akan meninggalkannya, walaupun itu amalan-amalan sunnah. Seperti jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menerima tamu setelah sholat zuhur. Kemudian beliau tidak mengerjakan sholat sunnah ba'diyah zuhur sampai waktu asar masuk. Setelah sholat asar beliau sholat 2 rakaat. Belum pernah beliau melakukan sholat seperti itu. Sebagian para ulama berkata ini adalah sholat sunnah pengganti sholat ba'diyah zuhur. Namun esok harinya Rasulullah SAW mengerjakannya lagi, terus mengerjakannya. Sebagian para ulama berpendapat begitulah Rasulullah SAW. Kalau sudah mengerjakan satu sholat sunnah, beliau tidak akan meninggalkan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Para ulama memberi alasan li'anna ar-ruju'a ba'dal iqdami syarrun min adamil iqdam, karena berhenti setelah kita rutin itu lebih buruk daripada
kita tidak mengerjakan. Misalnya kita tidak mengerjakan sholat malam, bukan sesuatu yang baik. Tapi berhenti mengerjakan sholat malam setelah kita rutin mengerjakan, ini lebih buruk daripada yang tadi, yang pertama tadi. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Oleh karena itu kita harus lihat-lihat kemampuan kita. Salah satu yang ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu sahabat yang rutin puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati beliau untuk puasa Ayyamul Bid atau puasa Senin Kemis. Saya masih mampu. Ya sudah, puasa sehari, tinggalkan sehari. Saya masih mampu. Rasulullah SAW stop sampai di situ. Akhirnya sahabat itu di hari tuanya dia berkata, seandainya dulu saya terima tawaran Rasulullah SAW supaya puasanya itu tidak selang-seling, karena beliau setelah tua kurang mampu mengerjakannya dan beliau merasa menyesal karena itu rutin dikerjakan, tiba-tiba nanti nggak ada tenaganya. Pada saat itu kemudian ditinggalkan rutinitas itu. Ini sesuatu yang kurang baik. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan beberapa ayat dan hadis di bawah judul bab. Ayat yang pertama dari surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah sesuatu pada satu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dunia ini ada hukum sebab dan akibat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan dalam hati kita ini keinginan untuk mengerjakan sesuatu. Kalau orang itu tidak punya dorongan untuk mengerjakan sesuatu, kecil kemungkinan dia mengerjakan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau orang itu tidak mau merubah dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubahnya. Atau bahasanya di ayat ini, Allah tidak akan merubah satu kaum sampai dia merubah apa yang ada pada diri. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menegur kita semua kalau kita, bukan kita yang mendorong hati kita, tangan kita, kaki kita untuk merutinkan satu amal soleh, siapa lagi? Butuh dorongan dari kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Sungguh-sungguh itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, bukan malas-malas duduk tunggu hidayah. Kalau ada hidayah nanti baru saya sholat sunnah. Subhanallah. Begitukah cara orang mengharap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Tentu bukan. Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita bermujahadah, bersungguh-sungguh, berupaya mendorong jiwa kita supaya mengerjakan amal soleh tersebut. Tapi sekali lagi, pilihlah amal-amal soleh yang mampu kita kerjakan. Banyak amal-amal soleh, ada yang luar biasa, ada yang memang khusus untuk orang kaya-kaya, ada yang memang khusus untuk orang yang kuat-kuat, ada juga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah bisa dikerjakan oleh orang yang punya banyak waktu. Jadi kita harus milih-milih yang mana kira-kira ini bisa saya rutinkan, dan itu yang kita fokus kerjakan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ayat yang kedua yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala yaitu dari surat An-Nahl ayat yang ke-92.
Allah berfirman, wala takunu kallatin naqadat ghazlaha, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya min ba'di quwwatin, sesudah benang itu dipintal dengan kuat, angkasa, dicerai-beraikan menjadi berantakan kembali. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, biasanya kalau untuk bikin kain zaman dulu itu disesek seperti itu, dipintal. Allah Subhanahu wa taala melarang kalau untuk amal soleh kita itu seperti perempuan yang sedang memintal benang, kemudian benangnya diuraikan lagi, tercerai-berai kembali. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tentu ini yang disebut sebagai permisalan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu punya permisalan-permisalan, dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang bisa berpikir, mendalami wajhus syabah namanya, kemiripan antara permisalan dengan apa yang hendak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di balik permisalan tersebut. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di ayat ini mempermisalkan amal soleh yang rutin kita kerjakan itu seperti benang yang dipintal atau kain yang ditenun. Begitulah jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, amal soleh ini saling ikat antara satu dengan yang lain, saling tarik menarik antara yang satu dengan yang lain. Jika kita rutinkan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, dia akan menjadi jaring yang sangat kuat, akan enak terus kita kerjakan, mudah rasanya. Tapi begitu kita menarik satu, sambungannya kurang jelas di satu titik misalnya, maka dia akan jadi lemah, mudah kemudian dirobek-robek kiri kanan oleh syaitan. Begitulah amal soleh jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai yang sudah rapi kita kerjakan itu kemudian kita rusak sendiri. Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan orang yang merusak seperti ini seperti perempuan. Kenapa perempuan? Karena perempuan itu rata-rata jiwanya lemah. Coba lihat jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf kepada ibu-ibu ini. Keumuman perempuan memang amal ibadahnya kurang rutin dan pasti tidak akan sempurna. Sehingga Rasulullah SAW bersabda bahwasanya perempuan itu agamanya setengah. Ditanya oleh para sahabiah, kenapa kok agamanya setengah? Karena dia haid, karena dia nifas, sehingga sholatnya kadang terputus. Dalam setiap bulan itu ada putusnya lagi, ada putusnya lagi. Dan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, perempuan itu lebih terbawa perasaan daripada laki-laki pada umumnya. Walaupun ada perempuan yang akalnya lebih menguasai dirinya seperti laki-laki. Keumuman laki-laki itu akalnya lebih menguasai dirinya. Tapi ada juga laki-laki yang seperti perempuan, perasaannya itu lebih berkuasa, membolak-balik hati. Sehingga pada umumnya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, perempuan lemah dari sisi perasaan. Perasaannya terkadang diikuti, akal sehatnya terkadang kalah dari perasaan. Yang seperti ini lebih mungkin meninggalkan rutinitas daripada orang yang akal sehatnya dikedepankan. Sehingga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, wanita itu disebut makhluk yang lemah. Lemah dari sisi seperti ini. Oleh karena itu yang menjadi pemimpin di keluarga itu adalah laki-laki. Ini pada umumnya. Walaupun ada wanita-wanita di tengah keluarga jadi pemimpin dia,
suaminya yang kalah. Ini kurang bagus yang seperti ini jelas. Bagusnya itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutamakan, memberikan keutamaan kepada laki-laki daripada perempuan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan amal yang sudah rutin dikerjakan itu kalau ditinggalkan itu seperti benang yang bercerai-berai. Sudah tidak rapi kelihatan. Sudah tidak indah dipandang. Sehingga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ini bukan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang rapi dikerjakan, yang indah dilihat, karena Allah Subhanahu wa taala Maha indah, menyenangi keindahan. Tidak senang yang bolong-bolong itu. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, walaupun kita katakan dengan tegas, orang yang sholat malam kemudian meninggalkan sholat malam, sholat sunnah rawatib kemudian meninggalkan sholat sunnah rawatibnya, tidak berdosa. Tidak berdosa. Namun jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ini dikatakan buruk. Sehingga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ini cocok masuknya dalam hukum makruh. Sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang berikutnya yaitu dari surat Al-Hadid ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum." Dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang diturunkan kepada mereka Alkitab, kemudian berlalulah masa yang panjang. Faqasat qulubuhum, kemudian hati mereka menjadi keras. Siapa yang diceritakan ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ahlul kitab itu yang biasa diistilahkan dalam Al-Quran ahlul kitab atau alladzina utul kitab, yang diberikan kepada mereka Alkitab, yaitu siapa yang kitabnya itu masih sampai sekarang, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Walaupun kitabnya sudah dirubah di sana, dirubah di sini, tapi namanya itu masih kitab Taurat, kitab Injil, masih dinamakan seperti kitab Al-Quran misalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menasihati kita semua, jangan jadi seperti orang-orang yang diberikan Alkitab min qablu, sebelum kalian, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa mereka itu diberikan kitab, mereka mengamalkan kitab tersebut, fatala alaihimul amad, berlalu masa yang panjang, faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras. Kenapa jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah? Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Karena mereka lebih mengedepankan hawa nafsu. Karena mereka tidak rutin menjaga keaslian kitab mereka, tidak rutin menuntut ilmu. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, sehingga Al-Qur'an ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga keaslian dalam dada-dada setiap kaum muslimin, yang Allah Subhanahu wa taala terus mengompor-ngompori kita, terus mendorong kita agar belajar. Hampir di setiap negara itu mesti ada orang-orang yang menghafal Al-Quran, mesti ada pondok-pondok pesantren yang mengajarkan Al-Quran lengkap.
Mesti ada universitas jurusan Al-Quran, mesti ada, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengajian tentang Al-Quran, tafsir Al-Quran mesti ada, sehingga hati mereka tidak menjadi keras. Yang membuat hati orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara itu menjadi keras karena mereka tidak mau mentadabburi firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Taurat dan di dalam Injil. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubihim aqfaluha. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Orang-orang muslim itu tidak mau mentadabburi Al-Quran. Am ala qulubihim aqfaluha, atau hati-hati mereka dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi tertutup, menjadi keras. Kenapa ayat ini dibawakan di bab keutamaan menjaga rutinitas amal soleh kita? Karena jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, yang membuat amal soleh kita bisa putus di tengah jalan itu masa yang panjang. Sudah lama dikerjakan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, hati-hati pada saat itu. Karena biasanya orang bosan. Kalau sudah bosan, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ditinggalkan. Seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Bosan dia. Ada Taurat, ada Injil di tangan mereka, itu saja yang dibaca. Tafsirannya begitu saja, bosan mereka. Akhirnya orang-orang Nasara punya sistem penafsiran yang disebut sebagai hermeneutika. Yang di situ orang bebas nafsirin supaya tidak bosan. Supaya tidak bosan, bebas saja tafsirannya, sudahlah. Orang-orang Yahudi juga begitu. Semaunya mereka ditafsirkan itu ayat-ayat di Taurat. Dirubah-rubah supaya tidak bosan, kata mereka. Wala'udzubillah. Justru itu yang membuat hati mereka menjadi keras. Mereka tidak mau mentadabburi kitab-kitab mereka sendiri sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para nabi mereka. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Di surat yang sama juga dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dari surat Al-Hadid ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Mereka tidak menjaga kerahiban itu seperti atau dengan penjagaan yang benar-benar. Di awal ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rahbaniyatin ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Dan kerahiban, kerahiban itu tidak nikah, yang mereka ada-adakan dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak pernah kami wajibkan kepada mereka, kemudian mereka kerjakan, famarauha, mereka tidak menjaganya lagi, padahal mereka sendiri yang mengada-adakan. Oleh karena itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kita semua, kerjakan amal yang bisa mampu kita kerjakan. Jangan memberatkan diri kita, kecuali memang yang wajib-wajib. Yang wajib-wajib memang itu sudah harus kita kerjakan. Tapi yang sunnah-sunnah ini, kerjakan yang mampu kita kerjakan. Dulu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara membuat satu bid'ah, cara beragama yang baru, yaitu tidak nikah. Yang seperti ini mau dibuat juga oleh salah seorang sahabat ridwanullahi alaihi majma'in. Cuman sahabat tersebut ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa atazawwajun nisa, saya ini menikahi perempuan-perempuan.
Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan caraku ini, beragama itu juga dengan menikahi perempuan-perempuan, maka dia bukan bagian dari golongan. Mau, salah seorang sahabat mau tidak menikah, seperti gayanya orang Yahudi dan orang Nasrani. Dulu gaya yang seperti ini diizinkan, sudahlah, tidak apa-apa sudah. Kalau kalian mau tidak menikah, tidak masalah sudah. Pemuka agamanya ya sudah, tidak apa-apa. Padahal tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu, ternyata mereka yang melanggar. Ternyata mereka yang kemudian berbuat zina, yang waliyadzubillah, terkadang-kadang yang dizinahi adalah anak-anak yang datang belajar agama. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, banyak orang-orang Yahudi melakukan seperti itu. Seperti mereka mengharamkan lemak dari sapi. Diizinkan, ya sudah, kalau kalian mengharamkan yang itu, nggak apa-apa, haram sudahlah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengharamkan. Tapi malah mereka yang berkhianat nanti di kemudian hari. Mereka yang makan apa yang mereka haramkan sendiri. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sempurna, sudah sesuai dengan kemampuan manusia, jangan ditambah-tambah lagi. Bahkan untuk ibadah sunnah, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita pilih saja, tidak apa-apa, lakukan sesuai kemampuan, tapi mohon dirutinkan. Karena yang seperti ini lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang seperti ini bisa jadi menjadi pintu masuk kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, beliau mendengar langkah terompanya sahabat Bilal. Kemudian setelah kembali Rasulullah SAW bertanya, aku mendengar langkah terompamu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa amalan yang kamu perbuat? Sahabat Bilal menyebutkan satu amalan yang di situ beliau berkata, saya tidak berwudu kecuali saya sholat dengan wudu tersebut 2 rakaat. Rutin dikerjakan oleh sahabat Bilal sampai beliau diberi keutamaan demikian. Kalau kita rutin terus sholat malam, kita akan masuk surga melalui pintu tersebut. Rutin terus puasa Senin Kemis, jangan ditinggalkan. Bisa jadi itu menjadi pintu kita masuk surga seperti sahabat Bilal radhiyallahu ta'ala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya. Satu-satunya hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di bab ini, yaitu hadis yang muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau berkata, wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, maqala, beliau berkata, qala li Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya Abdullah, wahai Abdullah bin Amr, la takun mithla fulanin, jangan kamu jadi seperti si fulan itu. Kana yaqumul laila, dulu dia itu salat malam, rutin salat malam, fataraka qiyamal lail, kemudian dia tinggalkan salat malam. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya ini mengingatkan sahabat Abdullah bin Umar, jangan seperti si fulan. Si fulan ini bisa jadi namanya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuman sahabat Abdullah bin Umar dalam meriwayatkan hadis ini tidak menyebutkan namanya. Bisa jadi juga Rasulullah SAW memang tidak mau menyebutkan namanya si fulan tersebut, karena memang yang penting dari sebuah ayat dan sebuah hadis itu bukan namanya. Yang penting yaitu pelajaran yang akan disampaikan. Dan memang kebiasaannya Rasulullah SAW demikian. Kalau mau menegur seseorang, menegur satu kelompok orang, beliau naik khutbah di atas mimbar misalnya, fama balul qaum,
Kenapa ada sekelompok orang begini, sekelompok orang begitu dan sebagainya. Tidak disebutkan nama. Namun terkadang juga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama. Namun kita semua tahu hikmah di balik Rasulullah SAW menyembunyikan namanya. Bahwasanya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, yang paling penting dari ayat dan hadis itu isinya, bukan nama-namanya. Kecuali memang perawi-perawi hadisnya. Perawi-perawi hadisnya itu memang dipakai untuk mengukur sejauh mana hadis tersebut derajatnya. Tidak ada yang seperti ini dalam agama lain. Hanya dalam agama Islam saja, untuk meriwayatkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW itu perlu disebutkan nama gurunya siapa. Karena dari situ kita menilai ini riwayat ini sahih atau tidak sahih. Ilmiah lagi, karena perawi-perawi itu dibukukan oleh para ulama kita. Kemudian ditulis di situ, si Fulan bin Fulan adalah orang yang terpercaya, hafalannya kuat, muridnya ini, muridnya itu. Sejarah hidupnya kadang juga disebutkan oleh para ulama. Kalau ada misalnya orang yang hafalannya jelek misalnya, disebutkan hafalannya jelek. Bahkan dibedakan lagi. Sebelum umur sekian hafalannya kuat, setelah umur sekian hafalannya jelek. Dibedakan lagi di tahun sekian dari umurnya misalnya perpustakaannya terbakar, hilang buku-bukunya. Disebutkan detail oleh para ulama kita. Disitulah kemudian para ulama ahli hadis membongkar-bongkar itu. Oh, siapa yang riwayatin hadis ini dibongkar nih, bagaimana orangnya ini, bagaimana ditulis dulu orang-orang sejarahnya, mereka sejarah hidupnya bagaimana. Jelimet. Saya pernah belajar ilmu hadis, jelimet. Karena harus bicara dari orang ke orang. Bagaimana sifat mereka satu persatu. Kemudian dihukumilah hadis tersebut sahih atau tidak. Nah, ada di agama lain seperti. Dan benar-benar ilmiah. Kalau meragukan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, hadisnya tidak diterima. Yang diterima dalam agama kita ini periwayatan yang pasti-pasti saja. Ada penyakitnya sedikit di hadis tersebut, dibuang. Ilmiah agama kita dari dulu dibangun dengan prinsip ilmiah yang sangat kuat sekali, bisa dipertanggungjawabkan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jadi kisahnya, ada seorang sahabat yang rajin sholat malam. Kemudian tiba-tiba dia meninggalkan sholat malam. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, padahal sholat malam ini hukumnya sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Namun Rasulullah SAW mewanti-wanti sahabat Abdullah bin Umar, jangan kamu jadi seperti si fulan itu. Dulu dia sholat malam, tiba-tiba dia tinggalkan sholat malamnya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kalau ada orang yang dikata-katai begitu oleh Rasulullah SAW, tentu kita punya pikiran negatif terhadap orang tersebut. Tentu kita akan mencapnya, orang ini tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Padahal ini hanya amalan sunnah, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Cuman memang yang disukai oleh Rasulullah SAW itu amalan yang rutin. Disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu amalan yang rutin. Itu yang paling baik. Kurang baik kalau comot sedikit sana, ini sedikit, itu sedikit, ini sedikit, ditinggalin lagi, ini sedikit, itu sedikit, ditinggalin. Paling baik itu rutin. Begitu juga sedekah, yang paling baik itu rutin. Seperti misalnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala, sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala, bersedekah tiap bulan ke Mistah radhiyallahu taala.
Tiap bulan dikasih. Ini amalan yang baik. Kalau mau sedekah jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sedekah rutin per bulan. Kasih ini, kasih satu orang terus demikian. Ini paling baik yang seperti ini. Kecuali memang orang tersebut sudah berkecukupan, tidak lagi menerima sedekah lagi. Kemudian pindah ke orang lain lagi. Yang seperti ini lebih baik. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Begitu juga dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah amal saleh. Jika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita hidayah untuk menuntut ilmu, maka sebaiknya jangan ditinggalkan. Dirutinkan saja terus rutin. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mencap kita sebagai orang yang kufur nikmat. Hidayah itu nikmat, bahkan nikmat yang paling agung itu hidayah. Kita sudah dapat hidayah, kemudian tiba-tiba kita buang begitu saja. Tentu yang seperti ini seperti orang yang dapat makanan kemudian dibuang. Kufur nikmat yang seperti ini bisa jadi. Sehingga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita rutin. Kalau sudah misalnya kita sudah siap misalnya untuk menghadiri satu majelis ilmu misalnya, ya kita datang terus. Itu lebih baik, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, menuntut ilmu misalnya atau seperti pengajian seperti ini misalnya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, itu bukan pahala sunnah dapatnya. Dapatnya itu pahala wajib. Pahala mengerjakan satu amalan wajib. Kenapa demikian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah? Karena menuntut ilmu itu paling rendah hukumnya fardu kifayah. Karena ada itu fardu ain, yang kedua adalah fardu kifayah. Paling rendah menghadiri majelis pengajian seperti ini itu dapat pahala fardu kifayah. Bahkan jika ilmu yang dipelajari di majelis itu yang berhubungan dengan amal yang wajib, seperti sholat misalnya, seperti harus bermuamalah yang benar, tidak terjatuh dalam riba dan sebagainya, seperti misalnya zakat yang benar, haji yang benar, puasa yang benar misalnya, berkaitan dengan amalan-amalan wajib, maka yang didapat itu adalah pahala fardu ain. Beda Ustaz antara pahala yang wajib dengan yang sunnah, ya beda jelas. Disepakati oleh kaum muslimin, beda. Yang amalan yang wajib itu pahalanya lebih besar. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu ibadah yang lebih aku cintai daripada dia mendekatkan dirinya dengan ibadah-ibadah yang aku wajibkan. Jadi yang wajib itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang sunnah. Lebih banyak pahalanya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Iya, silakan. Saya sering zikir pagi dan Ustaz, tapi pada saat ada kuliah subuh, ini kan zikir paginya tertunda. Sampai akhirnya lupa. Katakan lupa ya. Ya, bahkan sebetulnya nggak lupa, tapi ada keperluan lain ya seperti itu. Nah ini apa termasuk meninggalkan atau bagaimana yang seperti ini? Iya. Tuh. Ada yang lain kami persilakan. Iya. Kayaknya tidak ada Ustaz. Iya. Itu aja dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Zikir pagi petang ini zikir yang sangat penting sekali. Hukumnya memang sunnah. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk selalu membaca, karena ini juga sebagai bentuk perlindungan diri kita sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari. Zikir pagi itu sebelum terbitnya matahari, zikir petang itu sebelum tenggelamnya matahari.
Nah, terkadang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah ada pekerjaan, bahkan itu ada amal ibadah lain yang membuat kita akhirnya menunda dan terkadang terlupakan ini zikir pagi dan petang. Bagaimana jalan keluarnya? Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, jalan keluarnya kalau ada acara setelah sholat subuh, maka sebaiknya kita zikir paginya itu sebelum sholat subuh, antara iqamat dengan sholat subuh. Atau bahkan para ulama membolehkan sebelum azan subuh pun bisa kita baca itu zikir pagi. Dan seandainya itu kemudian nanti sampai waktu syuruk terbitnya matahari, sebagaimana Rasulullah SAW mengqadha salat sunnah, begitu juga kita boleh mengqadha zikir pagi. Tidak masalah dilakukan setelah syuruk. Bahkan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sebagian para ulama itu membaca zikir pagi dan petang itu di jalan, ketika jalan ke masjid, ketika pulang dari masjid. Sambil jalan zikir. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membaca Al-Quran, zikir pagi petang sambil jalan. Terkadang sebagian murid-murid beliau malu untuk menegur, karena beliau qomat kamit terus sambil jalan qomat kamitnya. Karena memang waktu itu terkadang sangat sempit sekali, sehingga yang rumahnya agak jauhan sedikit, alhamdulillah bersyukur pas dari rumah sampai masjid habis zikir paginya, alhamdulillah. Atau dari masjid ke rumah selesai zikir pagi. Begitu juga zikir sore. Bisa juga dilakukan antara azan sampai iqamat sholat asar, atau bahkan sebelum sholat asar, atau bahkan setelah sholat maghrib. Yang penting jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita rutin melaksanakan. Nah, kalau kita kelupaan bagaimana? Ya qadarullah. Yang namanya lupa itu mendatangi semua orang. Hatta Nabi kita SAW didatangi lupa juga. Cuman kalau ditinggalkan dengan sengaja, nah ini yang disebut sebagai kurang rutin mengerjakannya, tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Nanti akhirnya menjadi amalan yang tidak dicintai oleh, atau kelasnya itu bukan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kelasnya jadi amalan-amalan biasa. Wallahu ta'ala. Ya, mari silakan bagi yang ingin bertanya. Satu juga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kenapa amalan yang kurang rutin seperti ini tidak disukai? Karena yang seperti ini mirip seperti orang munafik. Bukan orang munafik ya, mirip saja sikap yang mirip dengan orang munafik. Agama kita ini tidak menyenangi yang seperti itu. Tidak menyenangi kita mirip-mirip dengan binatang, tidak menyenangi kita mirip-mirip dengan orang kafir, tidak menyenangi kita mirip-mirip dengan orang munafik. Bagaimana orang munafik ini dikatakan seperti itu? Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan kisah mereka di dalam Al-Quran, yaitu ketika perang Uhud. Orang-orang munafik ini ikut keluar bersama Rasulullah SAW. Kemudian tiba-tiba di tengah jalan, sepertiga dari pasukan itu, yang orang-orang munafik semuanya itu kembali ke kota Madinah. Mereka berkata sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Lau na'lamu qitalan lattaba'nakum." Seandainya kami tahu nanti akan ada perang, niscaya kami akan mengikuti kalian. Hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman. Mereka di hari itu lebih dekat kekufuran daripada keimanan. Lebih dekat kepada kekufuran daripada keimanan. Jadi yang suka motong-motong amal soleh kemudian kembali lagi, ini mirip dengan cara seperti orang munafik ini kan amal soleh, tapi dipotong di tengah jalan, tidak diteruskan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tentu saja kita tidak menyebutkan orang yang tidak rutin mengerjakan satu amal itu munafik, bukan. Cuman miripnya saja, itu yang tidak disukai. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah,
Kesimpulannya, memang kita harus menguatkan niat kita. Jika kita melaksanakan satu amal soleh, maka hendaknya kita rutinkan. Itu yang paling bagus untuk kita semuanya. Jika kita rajin ke masjid di awal waktu, kita rutinkan. Jika kita sholat malam, kita rutinkan. Sehingga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, harapannya yang seperti ini membawa pahala yang berlipat-lipat ganda. Karena pahala rutin itu, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, bisa jadi lebih besar daripada pahala amal sunnahnya sendiri. Karena tidak ada orang yang rutin mengerjakan sesuatu kecuali orang yang memang fokus, ikhlas lillahi azza wa jalla, tidak terpengaruh dengan urusan-urusan dunia, dengan keinginan sum'ah, riya dan sebagainya. Buktinya dia rutin terus. Mau terjadi ini, terjadi itu, mau begini, mau begitu, rutin saja dikerjakan oleh dia. Artinya orang yang seperti ini, masya Allah, luar biasa, ikhlasnya kuat. Berbeda dengan orang yang tidak ikhlas. Kalau ada maunya saja dikerjakan amal soleh. Kalau nggak ada maunya, ya sudahlah, mundur, tidak dikerjakan sama sekali. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, demikian barangkali. Allah Ta'ala alam. Ya, kita tutup pengajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selalu rutin beribadah, diberikan taufik dan hidayah, sehingga kita semua tetap berada di atas siratul mustaqim, tempat tetap mengkaji firman Allah, mengkaji sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW yang kita baca, yang kita tadabburi, yang kita pelajari ini bisa menjadi nasihat untuk kita semuanya dan untuk keluarga kita. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.